Iya, selamat datang kembali di channel Waskito Official. Semoga senantiasa sehat selalu, semangat selalu, dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini. Klik tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya pemirsa, agar tidak ketinggalan info-info terupdate pemirsa. Dan pemirsa, informasi mengenai Timnas U23 yang akan menjalani pertandingan laga hidup mati melawan Australia pada laga kedua grup A Piala Asia U23 2024 nanti malam Kamis 18 April 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha pemirsa. Dan pemirsa, tentu saja kita melupakan kejadian kemarin, pertandingan pertama melawan Qatar. Sejenak kita lupakan, anggap saja tidak ada pertandingan itu, dan kita juga masih punya peluang saat menghadapi Australia malam nanti, di mana laga malam nanti adalah laga penentuan untuk menjaga asa Timnas U23 bisa lolos dari penyisian grup A ini pemirsa. Dan di partai terakhir nanti kita akan menghadapi Yordania. Dan sekilas kita melupakan kejadian melawan Kotor atau Qatar atau Kafar yang sering disebut netizen kemarin, yang bermain bak komedi putar. Dan kita sekarang berfokus siap untuk laga melawan Australia pemirsa. Dan di mana menjelang pertandingan melawan Australia, Coach Sinteyong ini mengatakan kondisi para pemain Timnas U23 saat ini sedang menurun pemirsa. Ini setelah akibat ketidakadilan wasit Nasrullah Kabirov saat memimpin pertandingan Timnas U23 kemarin melawan Qatar pemirsa. Dan dalam laga itu Timnas U23 kalah 2-0 dari Qatar. Dan tentu saja kejadian kemarin banyak merugikan Timnas U23 di bawah kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov dari Tajikistan ini, hingga akhirnya PSSI resmi langsung melaporkan wasit tersebut ke AFC pemirsa. Dan tentu saja Coach Sinteyong melihat kondisi para pemain yang mungkin sedang menurun mentalnya. Ini Coach Sinteyong berjanji akan membuat para pemain Timnas U23 ini segera bangkit dan segera melupakan kejadian kemarin. Dan menurutnya para pemain Timnas U23 harus segera kembali fokus untuk menghadapi Australia nanti malam. Pasalnya Timnas U23 wajib meraih kemenangan atas Australia nanti malam pemirsa, apabila ingin mempunyai asa peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Dan tentu saja pertandingan ini tidak mudah, sebab Australia juga membidik target kemenangan setelah sebelumnya Australia bermain imbang tanpa gol melawan Yordania pemirsa. Dan karena ini ada pertandingan yang sangat-sangat penting, laga hidup mati, Coach Sinteyong berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan pemain melalui motivasi dan juga menghibur para pemain untuk mengembalikan mental dan teamwork mereka pemirsa. Dan para pemain pun mendengarkan arahan Coach Sinteyong dan sudah kembali berlatih dengan baik. Dan Coach Sinteyong sendiri tidak memberikan porsi latihan berat kepada anak-anak Timnas U23, dan Coach Sinteyong hanya ingin menjaga kondisi para pemain agar tidak cedera dan siap menghadapi Australia secara mental maupun fisik pemirsa. Jadi tidak ada latihan dengan intensitas tinggi, fokus ke latihan taktik dan sedikit menjaga kondisi fisik untuk mengantisipasi para pemain Australia pemirsa. Dan Coach Sinteyong ini sudah melihat permainan Australia seperti apa saat menghadapi Yordania kemarin, dan menurut Coach Sinteyong ini Australia bermain cukup bagus meskipun tidak bisa menghasilkan gol ke gawang Yordania. Dan
Timnas U23 sendiri dipastikan akan ketambahan amunisi, tapi kita juga sangat menyayangkan kita kehilangan satu amunisi pilar penting kita di lini tengah, yaitu seorang Ivar Jenner yang kemarin mendapatkan kartu kuning kedua, kartu kuning yang saya rasa kita semua merasa, para penonton juga merasa itu adalah kartu kuning yang sangat konyol dari Nasrullah Kabirov. Dan tentunya pemain Qatar nomor punggung 3 Saif Eden Hasan ini juga pemain-pemain yang sangat tidak fair play dan layak sekali untuk dijuluki oleh komedi putar, pemirsa. Itu sangat-sangat tidak fair play, pemirsa. Dan sementara kita ketambahan amunisi baru, Justin Hubner yang kemarin baru saja bermain full time 90 menit saat Piala Jepang, di mana Justin bermain bersama Shinji Kagawa, mantan pemain Manchester United dan Borussia Dortmund ini. Justin bermain full time dan mendapatkan rating nilai tertinggi, pemirsa, Justin Hubner, dan kemarin sangat luar biasa penampilannya, dan ini menjadikan modal yang penting untuk Justin ke Qatar untuk membantu timnas U23 dalam berjuang di Piala Asia U23 ini, pemirsa. Dan Justin ini sudah dilepas dari Osaka, dan Justin Hubner ini tiba hari Kamis pagi waktu setempat tadi pagi, dan Justin Hubner mempunyai waktu untuk istirahat sebelum nanti bermain membela timnas melawan Australia nanti malam. Dan Justin Hubner ini juga kondisinya juga siap dan kondisi cukup bagus untuk bisa tampil melawan Australia, pemirsa. Dan kita kehilangan dua pemain, Ivar Jenner dan Ramadan Sananta, karena mendapatkan akumulasi kartu merah. Sekarang kita bersiap untuk kembali mendukung timnas. Kita semua bersiap untuk mendoakan timnas U23 kita agar tampil Spartan, agar kembali ke top perform, karena Justin Hubner sudah datang dan Nathan Cho juga sudah bisa memaksimalkan kondisinya, karena kemarin Nathan Cho itu juga baru datang dan malam melawan Qatar itu Nathan Cho langsung dimainkan, pemirsa, di babak kedua. Dan kali ini Nathan Cho sudah bisa menyesuaikan kondisi karena sudah bermain kemarin melawan Qatar. Dan dengan ketambahan amunisi ini kita berharap kita bisa mendapatkan poin penuh, pemirsa, melawan Australia, karena ini adalah partai yang sangat penting untuk laju kita. Jika nanti kita menang melawan Australia, otomatis kita akan mendapatkan 3 poin, di samping kita menunggu hasil pertandingan antara Qatar dan juga Yordania. Dan setelah itu kita akan partai terakhir, kita masih punya partai penentuan untuk bisa lolos dari grup, yaitu melawan Yordania. Yang penting nanti malam kita bisa bermain maksimal, semaksimal mungkin untuk mendapatkan kemenangan saat melawan Australia, pemirsa. Jangan lupa kita siapkan dukungan kita semua untuk timnas U23 kita. Dan para pemain tentu ini nanti akan berjuang dan tampil habis-habisan, karena memang ya laga-laga sangat penentuan untuk nanti malam, pemirsa. Dan kemungkinan untuk potensi line up utama, kemungkinan gambarannya masih kurang lebih tidak banyak perubahan. Kurang lebih nanti dari penjaga gawang itu di sana ada Hernando Ari, kemudian dengan datangnya Justin Hubner, kemudian di lini belakang mungkin sedikit ada perubahan dengan datangnya Justin Hubner. Ini nanti bisa jadi Justin Hubner bermain dengan seorang Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari, pemirsa. Dan Komang Teguh mungkin diistirahatkan dulu. Dan karena kita juga menjaga pertahanan, mungkin Justin Hubner akan bermain di belakang. Dan kanan kiri, kemungkinan di kanan kita nanti kemungkinan akan ditempati oleh Fajar Faturrahman, pemain dari Borneo FC. Dan kemungkinan Rio Fahmi kemarin performanya juga masih kurang, dan ada miss sedikit di pertandingan kemarin. Kemungkinan nanti Fajar ataupun Bagas, tapi kemungkinan Fajar Faturrahman akan bermain. Di kiri tetap Pratama Arhan,
dan dengan spesialis lemparan ke dalamnya yang mungkin bisa membantu di saat bola-bola lemparan ke dalam di pertahanan Australia. Di lini tengah mungkin Nathan Cho akan didorong ke tengah, karena kemarin saat melawan Qatar kita tahu sendiri Nathan itu bermain di gelandang di tengah, didorong ke tengah oleh Coach Sinteyong, dan kemungkinan nanti Nathan Cho akan bermain kembali di posisi gelandang bersama dengan Marcelino dan juga Arkan Fikri, kemungkinan seperti itu pemirsa. Dan di sayap di depan kemungkinan akan ada Rafael Strike dan juga kemungkinan ada Witan Sulaiman serta Hoki Caraka kemungkinan akan ditampilkan nanti di saat pertandingan nanti pemirsa. Dan kita menunggu untuk yang terbaik untuk timnas kita, dan semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik untuk pertandingan nanti malam melawan Australia. Sekian dan terima kasih.